Assalamualaikum Soli-Soliha, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, sebelum belajar teman-teman harus sudah sarapan. Jangan lupa juga sudah murojaah, kemudian jangan lupa juga sholat duhanya ya, supaya belajarnya Allah mudahkan pada hari ini. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Insya Allah kita masih belajar di tema 3 ya teman-teman, yaitu tugasku sehari-hari, namun subtemanya berbeda, yaitu subtema 4. Tugasku dalam kehidupan sosial. Yang akan kita pelajari hari ini insya Allah adalah muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan belajar tentang PPKN dulu ya teman-teman. Nah, apa sih yang mau kita pelajari di PPKN? Kita lihat slide berikutnya yuk. Di PPKN kita belajar tentang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Beberapa waktu lalu teman-teman sudah belajar kan tentang jenis kelamin. Ada berapa manusia itu jenis kelaminnya? Ada 2. Nah teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang pertama ada gambar Ahsan, kedua ada Rara, kemudian ada Akbar. Lalu selanjutnya juga ada Ica dan ada Ardi. Kemudian yang terakhir ada Rania. Nah, dari berbagai gambar tersebut, coba yuk kita kelompokkan mana nih yang kelompok laki-laki. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Iya betul, Ahsan. Lalu siapa lagi ya teman-teman? Masya Allah, Akbar, betul. Lalu? Iya betul, ada Ardi. Nah, Ahsan, Akbar, Ardi merupakan siswa laki-laki atau kelompok laki-laki. Lalu kelompok perempuannya ada siapa ya teman-teman? Siapa yang berani jawab? Masya Allah betul, ada Rara. Lalu ada siapa lagi teman-teman? Betul, ada Ica. Lalu ada siapa lagi ya? Subhanallah, betul, ada Rania. Jadi Rara, Ica, dan Rania merupakan kelompok perempuan atau berjenis kelamin perempuan. Beberapa waktu lalu teman-teman sudah belajar ya, dan hari ini kita mengulang kembali tentang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang bersikap baik kepada teman di sekolah. Teman-teman tentu memiliki banyak teman di sekolah kan? Iya, betul. Nah, di sekolah pastinya ada teman laki-laki dan ada teman perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda ya ciri-cirinya. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kita akan menyebutkan ciri laki-laki. Yang pertama, berambut pendek.
Yang kedua, memakai baju atasan. Yang ketiga, memakai celana. Dan jika sudah besar atau sudah dewasa, laki-laki biasanya berjenggot atau berkumis. Selanjutnya, ciri-ciri perempuan. Ciri-ciri perempuan berikut ini adalah yang pertama, berambut panjang, kemudian memakai baju atasan, dan memakai rok atau gamis. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ya, ini ada gambar peta Indonesia. Wilayah negara Indonesia dikelilingi oleh lautan besar, teman-teman. Nah, jumlah pulau yang dimiliki negara Indonesia juga tergolong banyak dibandingkan dengan negara lain. Pulau-pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia yang paling banyak penduduknya diantaranya adalah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, kemudian ada Pulau Papua, dan ada Pulau Sulawesi. Nah, di slide berikutnya kita akan menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau ya, teman-teman. Di setiap pulaunya terdapat beragam suku bangsa. Contoh, suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, dan suku Tengger. Di slide berikutnya kita akan menyebutkan di Pulau Sumatera ada yang namanya suku Gayo ya, teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Kemudian juga di Sumatera ada yang namanya suku Melayu. Nah, kemudian juga ada suku Batak, dan di Sumatera juga ada suku Minangkabau. Selanjutnya di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak ya, teman-teman. Lalu ada juga suku Suluk. Kemudian ada yang namanya suku Tidung. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi terdapat suku Minahasa. Nah, teman-teman lihat gambarnya. Selain ada suku Minahasa, ada juga suku Bugis nih, teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya suku Toraja. Teman-teman pernah dengar kan? Nah, yang terakhir ada suku Toli-Toli. Oke, nah teman-teman, nanti di kolom komentar sebutin ya, teman-teman berasal dari suku mana saja. Misal Bu Indah dari suku Jawa. Selanjutnya ada suku di Kepulauan Papua ada suku Asmat nih, teman-teman. Kemudian juga ada suku Dani. Dan yang terakhir ada suku Arfak. Teman-teman nanti di kolom komentar sebutkan ya, teman-teman berasal dari suku mana saja. Terima kasih, Bu Guru tunggu. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, kita juga akan mempelajari tentang keberagaman usia di lingkungan sekitar. Di rumah, biasanya terdapat perbedaan usia antara anggota keluarga ya, teman-teman. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak, sedangkan usia 13 sampai 17 tahun disebut
remaja. Selanjutnya, usia 18 ke atas disebut apa teman-teman? Iya, disebut dewasa. Di slide berikutnya kita juga akan belajar tentang menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri ya teman-teman. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca berita ya teman-teman. Oke, di slide berikutnya kita akan bacalah cerita berikut dengan seksama. Di dekat rumah Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak dirawat. Rumput liar tumbuh memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan kepunyaan kita ya. Iya, tetapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama nak, jelas ayah kepada Dedi. Benar nak, hal tersebut adalah tugas kita di kehidupan sosial. Ibu mendukung penjelasan ayah. Ayah melanjutkan penjelasannya. Jika lingkungan kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Kita juga akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Tambah ibu. Sekarang Dedi mengerti penjelasan ayah dan ibunya. Nah teman-teman, dari cerita tersebut kita bisa menemukan beberapa informasi. Coba teman-teman menjawab pertanyaan berikut. Mengapa ayah Dedi ingin membersihkan lingkungan? Siapa yang mau jawab? Iya, karena di dekat rumah ayah Dedi terdapat lahan kosong yang tumbuh rumput liar sehingga tidak nyaman. Kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Iya, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan adalah warga sekitar. Kemudian di slide berikutnya kita akan menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial ya teman-teman. Nah, kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada kata menolong. Menolong berarti memiliki arti yang sama dengan membantu teman-teman. Kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi memiliki arti yang sama dengan kerjasama. Kemudian ada kelompok. Kelompok juga memiliki arti yang sama dengan tim. Kemudian ada ramah yang memiliki arti yang sama yaitu menyenangkan. Selain kita menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kita juga bisa menemukan kata-kata yang memiliki arti yang sama dalam sebuah teks. Contoh, tanah air memiliki arti yang sama dengan tempat kelahiran teman-teman. Kemudian ada warga, memiliki arti yang sama dengan penduduk. Kemudian ada lahan kosong, memiliki arti yang sama yaitu tanah terbuka. Kemudian ada memangkas, memiliki arti yang sama yaitu memotong. Lalu ada kata kerja bakti, memiliki arti yang sama
yaitu gotong royong. Selanjutnya kita akan mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial ya teman-teman. Dongeng adalah cerita, rekaan, atau hayalan teman-teman. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, teman-teman dapat mengetahui contoh sikap baik yang dapat teman-teman tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial. Nah, untuk memahami sebuah dongeng, teman-teman hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang menulis cerita berdasarkan gambar. Teman-teman dapat menulis cerita berdasarkan gambar ya. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema atau judul. Misalnya, tema kehidupan sosial dengan gambar berkunjung ke rumah paman atau bermain bersama teman-teman. Di slide berikutnya, teman-teman bisa perhatikan gambar tersebut lalu bisa menuliskan sebuah cerita. Gambar pertama, ini ada sedikit bantuan untuk keluarga Bapak. Kemudian, gambar kedua, bagaimana kabar nenek dan kakek? Nah, dari kedua gambar tersebut teman-teman bisa menuliskan sebuah cerita. Kita juga akan membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial teman-teman. Teman-teman sudah mengetahui kan berbagai kosakata tentang kehidupan sosial? Ya, dari kosakata tersebut teman-teman dapat membuat sebuah kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, menjenguk. Bisa dibuat kalimat Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Kemudian ada kata teman. Kalimatnya, Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Baik teman-teman, materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Guru bisa dipahami oleh teman-teman. Jika belum paham, teman-teman boleh langsung bertanya kepada Bu Guru ya. Kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide berikutnya akan ada mendongeng ya teman-teman. Selamat menyimak. Assalamualaikum. Hari ini kita mau mendongeng bersama Bu Indah ya. Judulnya Sigung yang Baik Hati. Siang itu, kelinci dan tupai sedang mencari makan. Tiba-tiba datanglah Sigung menghampiri mereka. Hai kelinci, tupai, kalian sedang apa? Sapa Sigung dengan ramah. Kelinci dan tupai pernah mendengar cerita bahwa Sigung dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mereka pun lari karena tidak mau mencium bau Sigung. Sigung merasa sangat sedih karena kelinci dan tupai tidak mau bermain dengannya. Kelinci dan tupai berlari kencang ke tengah hutan. Mereka tidak sadar telah memasuki wilayah harimau. Harimau dan teman-temannya mengaum kencang. Apa keperluan kalian di wilayahku? Seru harimau. Mereka mengepung kelinci dan tupai yang ketakutan.
Saat itulah Sigung datang. "Jangan ganggu teman-temanku," ujar Sigung. "Memangnya kau bisa apa?" ejek harimau. "Kelinci, tupai, tutuplah hidung kalian," kata Sigung. Kelinci dan tupai menuruti Sigung. Lalu Sigung mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Saat harimau dan teman-temannya terbatuk-batuk, Sigung memberi aba-aba kepada kelinci dan tupai untuk berlari. Mereka berlari cepat hingga ke tepi hutan. Kelinci dan tupai berterima kasih kepada Sigung. Mereka sadar bahwa Sigung adalah hewan yang baik hati. Sejak saat itu, mereka bertiga menjadi sahabat yang baik. Nah, teman-teman, kalau bermain tidak pilih-pilih teman ya.